Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan kepada yang terhormat Kepala Pusat Riset Rekayasa Genetika BRIN, Ibu Dr. Ratih Asmananingrum, yang terhormat Bapak Nono Karsono SPM SC PhD dari Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, dan yang terhormat Dr. Asrul Muhammad Fuad MSI dari Pusat Riset Rekayasa Genetika. Juga tidak lupa saya ucapkan kepada seluruh Bapak dan Ibu peserta Friday Scientific Sharing Seminar Tarik ke-26 pada siang hari ini. Izinkan saya Nuruliyawati Utami untuk memoderatori acara kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan panduan waktu presentasi bagi kedua pemateri kita siang hari ini, yaitu setiap sesi memiliki waktu sebanyak 40 menit bagi pembicara untuk menyampaikan presentasinya, kemudian sebanyak 15 menit untuk sesi tanya jawab. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sebelum Bapak Nono Karsono SPM SC PhD menyampaikan materinya, izinkan saya untuk memaparkan CV beliau. Bapak Nono Karsono SPM SC PhD merupakan Associate Professor pada Laboratorium Bioteknologi Pemuliaan Tanaman dari Fakultas Agroteknologi Universitas Pajajaran. Kemudian beliau memiliki atau mengajar pada area genetics, plant breeding, genomics, cellular and molecular biology, plant biotechnology, molecular plant breeding, dan juga biosafety. Kemudian izin saya menyampaikan background pendidikan beliau. Pada tahun 96 beliau mendapatkan lulus dari Universitas Pajajaran untuk sarjana beliau, kemudian melanjutkan master degree-nya di Wageningen University and Research. Kemudian melanjutkan pendidikan doktoralnya pada Tokyo University of Agriculture dan Technology Japan pada tahun 2007. Kemudian tahun 2008 beliau juga melakukan postdoktoral pada Transgenic Research Development Center di National Institute of Agrobiological Sciences Jepang. Kemudian beliau telah menduduki berbagai posisi di bidang profesi beliau semenjak tahun 2003 menjadi asisten profesor, kemudian yang terbaru pada saat ini beliau merupakan wakil dekan akademik dan kemahasiswaan, wakil dekan akademik, kemahasiswaan dan juga riset pada Fakultas Agroteknologi di Universitas Pajajaran. Kemudian berikut adalah penelitian yang proyek-proyek penelitian yang telah beliau dapatkan dan lakukan. Yang terbaru mengenai proyek breeding innovation pada chili pepper dan tomato to accelerate sustainable vegetable production in tropical region yang didapatkan dari JICA dan GST Jepang. Kemudian banyak lagi research grant yang telah beliau dapatkan dari tahun ke tahun. Kemudian juga ini sangat banyak sekali ya Bapak Ibu, jadi saya langsung masuk ke publikasi terbaru beliau di bidang molecular dan phenotypic marker for pyramiding multiple traits in rice. Kemudian juga telah publish di berbagai jurnal internasional Q1, Q2. Kemudian banyak sekali ini publikasi beliau sangat luar biasa di bidang molekuler tanaman ya. Kemudian ya sangat banyak sekali. Kemudian beliau juga memiliki aktivitas pada berbagai spesialis badis, diantaranya merupakan tim dari Lecturers Competency Development di Universitas Pajajaran, kemudian wakil dekan bidang akademik, dan juga editor pada jurnal Agrikultura dari tahun 2014 hingga sekarang, dan masih banyak lagi posisi-posisi yang telah beliau dapati. Kemudian langsung saja mungkin karena telah hadir bersama kita semua di sini Bapak Nono Karsono STM SC PhD, saya langsung persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen ya. Alhamdulillah pada hari ini kita telah masih diberikan nikmat sehat Bapak Ibu, sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahim dalam acara Friday Scientific Sharing Seminar ya. Yang terhormat tadi Ibu
Dr. Rati Asmananingrum, Kepala Pusat Riset Rekayasa Genetika, dan juga ada di sini teman-teman kolega-kolega saya, yang ada yang Dr. Satyan, kemudian teman-teman Bu Ami, kemudian yang lainnya ada Pak ini juga kalau tidak salah Pak Yulistianto ya, PB Biogen. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Eh, rasanya saya deg-degan ini karena di sini apa ya, ahlinya ahli banyak di sini gitu. Jadi saya mah apa tuh gitu. Tapi izinkan saya mungkin sekedar share saja Bapak Ibu, share apa yang sudah kita kerjakan, walaupun memang waktunya juga terbatas, saya juga tidak sempat menyampaikan semuanya. Ini paling tidak ini untuk memberikan gambaran paling tidak apa yang kami lakukan di lab kami gitu. Topiknya adalah penerapan pemulihan molekuler padi, tantangan dan arah pengembangannya. Kemudian isinya mungkin terkait dengan padi, kemudian apa itu molekuler breeding. Saya pikir tidak perlu dijelaskan, yang jelas nanti akan kita mungkin banyak diskusi kira-kira pengembangan ke depan seperti apa sih terkait baiknya kita itu terutama di bidang molekuler atau bioteknologi atau genomik atau apalah, karena itu banyak irisannya. Seperti kita ketahui bahwa padi merupakan tanaman pangan yang eh, banyak ditanam di Indonesia, kemudian juga menjadi makanan pokok sehingga menjadi sumber mata pencaharian, kemudian juga sumber bisnis di beberapa eh, terutama di sentra-sentra produksi padi, terutama di Jawa, hingga ini sangat apa, bermanfaat apabila kita bisa melakukan upaya perbaikan genetik terutama. Jika kita berjalan-jalan biasanya kemudian menemui petani, biasanya petani itu selalu, terutama petani padi, itu bilang bahwa saat ini katanya, wah mereka perlu beberapa varietas-varietas padi yang mereka inginkan gitu, terutama biasanya sih kalau petani banyaknya ke arah yield gitu ya, potensi hasil katanya seperti itu. Karena bagaimanapun dengan potensi hasil yang tinggi biasanya mereka memperoleh jaminan untuk dapat paling tidak pendapatan yang lebih baik dibandingkan dengan yang potensi hasilnya rendah. Walaupun begitu, mungkin sebagai peneliti biasanya kita ingin sekali melakukan pemuliaan dengan beragam target yang tadi disampaikan. Banyak sekali tadi di bawah pusat riset ini ada beberapa yang sudah ke arah eh, pemulihan presisi dan sebagainya tadi, dan saya pikir luar biasa. Mungkin kita bisa 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 sama-sama untuk berkolaborasi ke depannya. Kemudian di pendahuluan ini bahwa apabila kita melakukan perakitan padi yang sangat dengan karakter-karakter yang sangat baik dan diminati oleh petani, konsumen atau yang lainnya, maka berdampak terhadap perbaikan kualitas hidup dan juga berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia misalnya. Kemudian apa itu molecular breeding? Mungkin yang biasanya sih Bapak Ibu sudah jelas ini karena sudah tahu, biasanya berkaitan dengan eh, aplikasi teknik molekuler biasanya. Umumnya menggunakan, kalau di kami karena memang dana juga terbatas dan sebagainya, biasanya kami hanya melakukan molecular marker teknologi, biasanya menggunakan market assisted selection, market assisted breeding. Kalau genomik jarang dilakukan, kemudian juga mungkin beberapa kali mungkin gene transfer, melakukan transgenic teknologi dulu waktu zaman di BB Biogen, seperti itu sering menggunakan peralatan di BB Biogen. Kemudian juga teknologi yang lain yang berkaitan dengan molekular biologi.
Kemudian kenapa sih molekular biology, molecular breeding, breeding by design, biasanya kita mendesain seperti apa nanti produk akhirnya, biasanya sesuai dengan harapan konsumen, petani, dan seterusnya. Kita bisa memanfaatkan keragaman genetik yang ada. Kemudian kalau kita menggunakan gene transfer atau genetic transformation, berarti tidak ada hambatan taksonomi. Kemudian eh, biasanya kalau menggunakan konvensional sangat susah untuk mengcombine atau menggabungkan beberapa trait, beberapa karakter ke dalam suatu tanaman. Tapi dengan molecular breeding ini diharapkan kita bisa melakukan isi lab test gitu ya, misalnya seperti itu, dengan melakukan isolasi DNA, kemudian PCR dan analisis misalnya seperti itu. Kemudian diharapkan akan meningkatkan reliabilitas dalam arti karena tidak ada efek lingkungan, kemudian kita bisa membedakan antara homozigot dan heterozigot, dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi mungkin langsung saja, mungkin ini sekedar sharing saja Bapak Ibu. Jadi kami hanya waktu itu ada ide untuk melakukan bagaimana kita merakit padi yang toleran kekeringan. Dan kita menyilangkan antara salum pikit dengan ER20, di mana diperoleh dari 260-an populasi yang kita lakukan fenotipik dan molekular marker assay gitu. Intinya kita memperoleh 3 yang paling bagus gitu ya. Tapi nomor sair nomor 2 kita menyebut sair nomor 259, kemudian juga sair 140. Nggak, kurang lebih ini fenotipik akarnya, kemudian kita melakukan markernya, kemudian ini adalah hasil di F2-nya, di F3, maaf, nih di F3, di mana memang genotip F3-nya masih memperlihatkan seperti kurang bagus di agronomik performanya seperti itu. Ini dicekam kekeringan, di mana yang pekanya sudah mati, yang paling kanan, yang atas, kemudian ini juga genotip sair yang ternyata juga masih ada segregasi, walaupun di F2-nya sudah kita seleksi berbasis marka dan fenotipik, tapi tetap karena mungkin eh, ini adalah kuantitatif traits, maka mungkin ada segregan, masih ada segregan juga, dan ada beberapa yang memperlihatkan genotip-genotip yang relatif toleran terhadap cekaman kekeringan ini. Jadi ada beberapa genotip yang dari F2-nya ada 3, kemudian dari F2-nya kita amati lagi di F3-nya, ada beberapa yang terseleksi, tapi ada juga yang masih tampak peka, misalnya seperti ini. Kemudian juga kita melakukan seleksi ketahanan terhadap orang coklat di F2 juga, dan sampai saat ini sudah di F8, Bapak Ibu di ininya. Mudah-mudahan masih kita seleksi terus tiap generasi, fenotipik maupun molekular, sama molekular, karena ini juga sebenarnya kuantitatif. Tapi karena keterbatasan biaya, biasanya kami hanya menggunakan 5 sampai 7 atau 10 marka ini. Kebetulan ini ada 5 marka, di mana kita memperoleh beberapa genotip yang eh, tahan terhadap serangan bareng. Donornya adalah dari PTB33, Bapak Ibu. Kemudian ini juga hasil dari analisis korelasi yang menunjukkan bahwa marka molekuler memiliki keeratan hubungan dengan laju fotosintesis, kemudian panjang trikoma. Tapi ada satu marka yang erat kaitannya dengan kandungan protein 0,83 ini, RM586 ini. Sementara yang RM8213 ini memiliki keeratan dengan laju fotosintesis dan panjang trikoma. Dan dari dasar ini biasanya kita beberapa generasi kita melakukan pengukuran
panjang dan kerapatan trikoma gitu untuk yang blond Planhofer ini atau warang coklat ini. Kemudian ini kita juga sudah melakukan seleksi kaitannya dengan aplikasi molecular breeding, hasil persilangan antara ketonggo dengan putri merah. Dulu yang melakukan mahasiswa S2, Bu Emma namanya. Kemudian kita memperoleh beberapa hasil persilangan yang memperlihatkan ketahanan atau eh, gen-gen tahan dari utri merah ke keturunannya, misalnya seperti itu. Ini fenotipiknya, kemudian terlihat memang ada peningkatan, artinya ada ketahanan dari tetua tahan diturunkan ke keturunannya. Kemudian juga di aromatik kami menyeleksi juga beberapa tetua yang dari intercross ini. Multi-parent Advanced Generation Intercross Magic Population dari 4 persilangan dari Pandanwangi, PTB, kemudian Ciapus dengan Kita Ake. Ini fenotipik dan molekular marker dan yang primer dari papernya Bradbury atau kita sebutnya lupa ada primernya ini sangat powerful untuk bisa membedakan antara yang aroma dengan yang tidak. Kemudian kita konfirmasi juga dengan panelis, biasanya kita menggunakan KOH, nanti kita combine antara fenotipik dengan molekular ini. Sehingga kita biasanya akan lebih yakin bahwa memang tanaman itu memiliki aroma atau tidak, seperti itu. Kemudian di grain weight, kita di sini menggunakan RM282. Ini adalah tetuanya yang bawah ini. Ada Ciapus, Pandanwangi, kemudian ada PTB, ada Kita Ake dari Jepang yang Japonica. Ada beberapa yang kita peroleh yang positif ini dan relatif karena memang kemungkinannya pola ininya diwariskannya secara dominan sehingga pada F berikutnya ini bisa kita deteknya seperti itu, dan di F sebelumnya kita biasanya melakukan seleksi sehingga relatif semuanya kita peroleh positif intinya seperti itu. Kemudian kita juga melakukan panjang seleksi terhadap panjang panikel dengan menggunakan RM 3600 dan RM 370 dan diperoleh ini pola segregasinya seperti ini dari yang panikelnya yang panjang, diperoleh juga yang panikel yang dari relatif sedikit sebetulnya gapnya atau jarak gapnya antara yang panikel yang pendek dengan yang panjangnya, akan tetapi kita masih sedikit memperoleh kurang lebih ada 4 genotip yang panikelnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, sementara yang kebanyakan masuk ke dalam kategori panikel length yang medium, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selain itu dari program breeding yang kami lakukan juga kita melakukan upaya piramidisasi. Kita menggabungkan antara high yield kemudian early maturity, walaupun high yield ini memang susah karena memang dia kuantitatif, tapi paling tidak kita berupaya untuk memperoleh genotip-genotip yang terseleksi berdasarkan marka dan juga konfirmasi fenotipiknya di lapangan seperti apa. Kemudian high yield, targetnya adalah high yield, kemudian early maturity, kemudian ketahanan terhadap
Braun-Plauhofer, kemudian juga ada intermediate amylase content, kemudian aromatik. Jadi seperti ini, kurang lebih ada beberapa gennya adalah GW3, UPN1, panicle, long panicle, nah heading dead 3, kemudian fragrance, waxy, BPH3, kemudian BPH4 juga, UBP4 dan BPH17. Itu ke dalam satu genotip, dan kita sudah ada beberapa genotip yang seleksinya, dan ini adalah tadi disampaikan, ini adalah hasil dari riset tadi, sudah dipublikasi di Open Agriculture. Kemudian ini adalah genotip-genotip yang terseleksi. Yang biru itu berdasarkan penotipiknya ada beberapa puluh genotip, Bapak Ibu. Kemudian ini yang warna salam ini terseleksi berbasis marka molekuler, sementara yang warna hijau itu antara gabungan antara marka molekuler dengan penotipik. Kemudian eh, yang tadi yang warna hijau itu gabungan keduanya, maaf. Kemudian yang biru itu adalah penotipik, hanya marka penotipik. Dari hasil riset ini kita udah dapat memperoleh beberapa genotip, tapi memang kita harus melakukan apa namanya konfirmasi lagi karena eh, untuk memastikan bahwa gen-gen yang baiknya sudah terkumpul, kemudian sudah relatif homozigot gitu. Diharapkan seperti itu. Itu yang terkait dengan aplikasi sejatinya seleksi berbasis marker molekuler banyaknya. Kemudian kita juga pernah melakukan transfer gen dari pertama yang transformasi kita mimpinya adalah membuat roti dari apa namanya tepung beras gitu, karena memang tepung beras tidak bisa elastis ketika dibuat menjadi adonan di beberapa tahun yang lalu, dan dulu ada S3-nya Bu Liberty ini. Selain Gudeg 5 dan Gudeg 10 juga kita sudah transformasi, tetapi riset ini karena memang biosafety di Indonesia lumayan mahal, jadi ini riset ini sepertinya agak apa namanya kami katakan pending dulu gitu. Mudah-mudahan ada upaya apa namanya peraturan lagi yang lebih cepat sehingga tanaman-tanaman transgenik ini bisa lebih cepat untuk proses biosafety-nya, karena memang biosafety-nya lumayan panjang dan cukup memerlukan pendanaan yang luar biasa besar. Kemudian ini juga kerjasama dengan Tohoku University, kita introduksi DB1 dan ternyata kita udah mengujikan dan ternyata hanya meningkat satu level gitu. Mungkin di Jepang drone Planhoper-nya tidak seganas gitu ya, tidak se-virulent di tropical country seperti Indonesia. Karena ketika di Jepang itu bagus, tapi ketika dibawa ke Indonesia, virulensi warangnya kelihatannya lebih tinggi, sehingga tampak bahwa DB1 ini, gen DB1-nya tidak begitu bagus mengcounter terhadap serangan warang coklat seperti itu. Hingga ini juga depending risetnya karena progresnya kurang begitu bagus. Kemudian kira-kira seperti apa sih tantangan dalam mengembangkan pemulihan molekul atau molekular breeding ya di Indonesia itu sepertinya hampir yang terutama kami ya di perguruan tinggi. Kalau BRIN saya pikir punya peralatan, pula sumber daya yang luar biasa. Kalau di kami di perguruan tinggi biasanya terbatas. Kami terbatasnya mengandalkan mahasiswa biasanya. Kadang-kadang teknisinya juga kesulitan. Kita itu biasanya teknisi juga
susah, terbatas gitu ya. Kalau mahasiswa, kalau ada yang bagus memang enak gitu ya, itu kita ngebimbing dan sebagainya. Tapi kalau kebagian yang mohon maaf gitu, kurang begitu bagus, ya kita juga bingung gitu. Ininya gitu, apa namanya, memperoleh data juga kadang susah gitu ya, karena mereka risetnya juga tidak intens dan sebagainya seperti itu. Itu kendalanya terutama di perguruan tinggi. Hampir secara umum mungkin di kita itu capacity building molekuler tekniknya nama di bidang sumber daya manusianya relatif terbatas. Kemudian juga peralatan-peralatan juga di kami relatif out of date gitu ya. Sudah agak, bukan agak lagi ya, sudah kuno dibandingkan dengan negara-negara. Kemudian terkait dengan eh, funding juga kita kompetitif gitu ya, tidak apa, kadang susah memperolehnya gitu. Kadang terminate gitu di 1 tahun pertama juga udah terminate. Kemudian administrasinya juga lumayan berat ya Bapak Ibu, di kami gitu ya. Mudah-mudahan di BRIN tidak Bapak Ibu. Kemudian juga high throughput development terutama terkait dengan tadi kalau di orang lain sudah di negara maju sudah robotik dan sebagainya sudah otomatisasi, tapi kita masih manual gitu ya. Hingga mengerjakan kalau ribuan sampel dan sebagainya mungkin terbatas ya. Karena mungkin kapasitas untuk misalnya isolasi DNA, isolasi RNA dan misalnya protein dan sebagainya itu terbatas. Ini juga karena terbatasnya selain itu peralatan juga. Kemudian consumable material juga karena biasanya kita lebih mahal ternyata. Dan ini juga yang kami alami gitu. Ketika mau dibelikan peralatan dari Satra Project itu ternyata kalau belinya di Indonesia itu bisa 3 kali lipat harganya gitu. Kita juga bingung. Nah, sehingga mungkin daftar alatnya yang tadinya banyak, mungkin bisa jadi itu bisa dikurangi gitu. Intinya seperti itu. Kemudian poor phenotyping infrastructure and lack of information system. Ya, itu juga kaitannya dengan molekular riset di kita. Biasanya infrastrukturnya yang memang terbatas, juga information systemnya juga terbatas. Kemarin searching-searching di internet itu di Australia itu ada ANU, Australian National University, mereka punya yang namanya uh, Panomics ya, yang sudah sangat modern sekali gitu. Semuanya serba uh, otomatisasi dan dari mulai pencahayaan, kemudian alat-alat ukur untuk fotosintesis, uh, apa, dan yang lain-lainnya intinya seperti itu sudah sangat-sangat sophisticated gitu ya, sudah modern. Kita untuk bangun infrastruktur itu, terutama yang untuk phenotyping ya, terutama phenotyping yang tadi yang basisnya artificial intelligence atau yang lainnya tuh kayaknya masih perlu waktu gitu ya. Kemudian kita itu mungkin tadi ada BRIN yang tadi yang pusat riset atau apa namanya ya, organisasi risetnya di bawahnya apa tadi di lab apa tadi yang sudah aktif melakukan misalnya isolasi, karakterisasi gen-gen yang penting itu saya pikir itu kalau beberapa tahun yang lalu biasanya relatif sedikit di kita itu dibandingkan dengan kegiatan kita eh, tadi analisis marka karena biasanya di kita banyaknya aplikasi marka gitu. Sementara yang melakukan isolasi, karakterisasi, kemudian cloning gen-gen yang sangat bermanfaat itu relatif apa terbatas. Ya. Kemudian, oh ya tadi sudah disampaikan kaitannya dengan apabila di transgenic itu safety-nya lengthy proses dan sangat costly gitulah. Intinya seperti itu tantangannya. Mudah-mudahan ke depan bisa ada terobosan-terobosan sama para pihak yang saat ini ada di tim eh, keamanan hayati dan biosafety, pasarnya termasuk di dalamnya. Kemudian kita juga adalah bagaimana kita meningkatkan positive awareness
kesadaran yang positif terkait teknik molekuler gitu ya. Karena biasanya kan kalau hasil dari misalnya eh, transgenik atau GMO biasanya ya orang memperlakukan sedikit berbeda gitu. Kadang mereka misalnya GMO padi itu seperti katakanlah apa namanya ya yang menakutkan gitulah intinya seperti itu. Padahal ya sejatinya semua tanaman hasil pemuliaan konvensional atau tradisional dengan pemuliaan yang modern saat ini itu semuanya memiliki potensi risk yang sama sejatinya terkait dengan nutriennya, anti nutriennya, alergen ataupun toksisitas dan lainnya. Cuman karena memang teknik perakitannya berbeda, maka mungkin ya anggapnya seperti apa gitu, intinya seperti itu. Terutama di masyarakat umum seperti itu. Dan sehingga di beberapa perusahaan itu mencantumkan label tidak mengandung GMO, misalnya seperti itu. Kesannya bahwa GMO itu sesuatu yang menakutkan gitu. Itu yang mungkin perlu kita edukasi untuk paling tidak ada science communication yang baik sehingga public awareness terkait dengan transgenik ataupun hasil-hasil bioteknologi yang lain mudah diterima atau public acceptance-nya akan meningkat. Itu mungkin tantangan ke depannya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita membangun network, terutama kaitannya dengan manfaatan molekular, genomic resources, gitu ya, seperti itu. Bagaimana meningkatkan kapasitas dalam analisis dan data management. Karena saat ini di Amerika kalau tidak salah ada yang namanya S2 itu plan genomic kalau tidak salah. Jadi bagaimana menggabungkan antara genetik data atau molekular data itu dengan phenotypic data kemudian menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk akselerasi peningkatan breeding value gitu ya, breeding value di pemuliaan yang tadinya mungkin 10 tahun, 12 tahun itu bisa di shortcut lebih pendek lagi seperti itu. Mereka ada punya namanya programnya S2 itu Plan Genomics seperti itu. Mungkin kita juga bisa ke depan seperti itu, kita sama-sama misalnya membangun antara misalnya universitas, eh, riset, institusi riset dalam hal ini BRIN atau yang lainnya kita bisa sama-sama tuh berkolaborasi untuk membentuk tadi Center of Excellence yang saya pikir mungkin ke depan akan menjadi tantangan kita bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi saat ini seperti global climate change, diantaranya seperti itu. Kemudian future development terkait dengan untuk menuju good governance dalam molecular breeding di padi ini, khususnya ya kita harus meningkatkan kapabilitas dalam hal peningkatan di ya teknikal, sosial atau isu-isu kaitannya dengan molekuler atau tanaman-tanaman hasil molekuler maksudnya seperti itu ya, molekuler design atau molekuler riset misalnya. Kemudian diharapkan pemerintah ya cepat gitu membuat aturan atau payung hukumnya, terutama di biosafety yang tadi itu karena itu sangat panjang dan sekarang mungkin ada genome editing, diharapkan itu mudah-mudahan cepat ya Pak Satya ini keluar kaitannya dengan genome editing itu. Kami tunggu-tunggu itu Pak ininya aturannya. Kemudian juga peran civil society atau NGO itu diharapkan juga untuk membantu dalam peningkatan pemahaman isu-isu masyarakat kaitannya dengan isu-isu misalnya ya tadi GMO, hasil genome editing atau produk biotek lainnya misalnya seperti itu. Kemudian peran
institusi pendidikan atau institusi penelitian adalah ya kita selalu eh, berusaha berusaha untuk meningkatkan knowledge dan juga eh, pengetahuan dan juga teknik-teknik yang mampu tadi interface between teknologi dan society. Jadi menjadi jembatan antara eh, perkembangan teknologi iptex dengan masyarakat dengan seperti itu. Sehingga tidak ada lagi mungkin yang against terlalu berlebihan terhadap misalnya GMO ataupun genome editing dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga kita bisa memfasilitasi atau debat-debat yang lebih apa ya, lebih positif gitu atau menyehatkan di antara berbagai stakeholder dan publik, intinya seperti itu. Hingga kesan produk biotek yang menakutkan itu menjadi lebih menurun dan mungkin publik acceptance-nya akan makin meningkat. Sebagai ininya mungkin itu secara umum ya Bapak Ibu. Kalau secara teknikal mungkin misalnya di padi itu kan kaitannya dengan padi biasanya kan kaitan bagaimana kita memperoleh mengisolasi gen-gen yang bermanfaat, kemudian bagaimana di padi ini kita bisa mempercepat misalnya riset ke arah padi hibrida yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat, dan aspek-aspek lainnya yang dimana penelitian molekuler ini bisa berkontribusi di dalamnya. Jadi ini kami tekankan bahwa saya molecular research itu adalah important supplement terhadap conventional breeding. Jadi tetap kita bersama-sama dengan conventional breeding untuk paling tidak berkontribusi terhadap human quality of life dengan mengembangkan beragam uh, rice line atau genotype dengan karakter-karakter yang sangat bermanfaat atau karakter yang sangat diinginkan oleh petani, kemudian konsumen atau yang lainnya misalnya seperti itu. Di kita, saya pikir perlu kita mengembangkan terutama teknik-teknik yang high throughput-nya itu, tetapi juga lebih murah gitu, intinya seperti itu. Karena di kita biasanya kan tadi terbatas juga dana risetnya, terbatas juga kadang ya tadi hibah-hibahnya gitu seperti itu. Sehingga kadang kita kesulitan untuk beli peralatan maupun beli consumable material. Itu yang mungkin menjadi apa ya tantangan kita. Dan seperti yang tadi juga disampaikan bahwa kami juga sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan siapapun, intinya seperti itu, terutama untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, mungkin ininya terlalu umum, tapi paling tidak eh, ini memberikan gambaran atau apa sharing terkait dengan apa yang sudah kami lakukan di lab kami. Dan juga sedang mengembangkan padi dengan indeks glikemik yang rendah, kemudian eh, terkait itu ada juga yang terkait dengan riset-riset yang bukan hanya padi tapi ke cabai dan tomat yang saat ini dapat support dari Satrep. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Moderator, Bu Nuliawati kami. Enggak Bu, saya kembalikan. Iya, terima kasih banyak Bapak Izin Nono stop-start, atas Bu. sharingnya. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak, baik Bapak dan Sama-sama, Bu. Ibu. Kita telah sama-sama menyaksikan sharing yang sangat luar biasa, materi yang sangat luar biasa dari Bapak Nono. Kemudian saya persilakan untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun menanggapi dari presentasi beliau, dipersilakan bisa melalui raise hand langsung ataupun kolom chat yang terdapat pada Zoom Bapak Ibu sekalian. Sebentar ya Pak, saya cek dulu sepertinya sudah ada pertanyaan dari kolom chat Pak. Iya betul, dari Bapak Nurfianto Giar Pangindung. Iya baik, mungkin kita langsung
ke pertanyaan pertama saja ya Pak Nono ya. Sebentar saya bacakan dari Pak Nurfianto. Izin bertanya kepada Bapak Dr. Nono. Yang pertama, untuk varietas padi tahan hama penyakit seperti yang sudah dijelaskan, apakah ketika sudah dilakukan regen tahan terhadap beberapa strain atau biotype saja? Kemudian yang kedua, untuk varietas tahan yang telah dikerjakan, apakah telah dikaji tingkat ketahanan sampai sejauh mana? Apakah dimungkinkan ketahanan akan patah? Dan yang ketiga adalah bagaimana analisis interaksi genotype dan lingkungan pada varietas tahan tersebut? Apakah bila sudah ditanam di lapang perlu dilakukan PHT? Terima kasih. Dari Bapak Nurfianto Giar Pangindu. Silakan Bapak Nono. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya belum sempat baca di kolom chatnya Bapak Ibu. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Pak siapa tadi ya? Apa saya lihat dulu. Dari Pak Nurfianto, Bapak. Nurfianto ya, Iya, Nurfianto. Terima kasih Pak. Ya, memang di jadi gini Pak, yang hasil apa namanya, yang terutama tahan wareng, wareng itu, jadi kami sudah melakukan bioassay di F2-nya itu Pak, melakukan bioassay, jadi langsung diinfeksi ke tanamannya, dan tanaman yang hidup kita konfirmasi keberadaan alil-alil atau gen-gen yang diduga berkaitan berasosiasi dengan ketahanan terhadap brown plant hopper, ketahanan terhadap itu Pak. Jadi sampai saat ini yang introduksi dari maaf, donornya adalah PTB33 itu sudah sampai F9 Pak. Dan setiap ini kita seleksi, mudah-mudahan seleksinya tadi penampilan fenotipik dan juga tandem gitu seperti itu, molekuler seperti itu. Jadi lumayan apa, menguras tenaga juga dan biaya seperti itu, tapi kami lakukan dan itu sudah di F9 kalau tidak salah seperti itu Bapak ini. Dan mudah-mudahan itu memperlihatkan ketahanan terhadap perang Pak, seperti itu. Kalau pertanyaan berikutnya, tingkat ketahanannya apakah memungkinkan terjadi patahan? Mungkin saja Pak, karena kan orang itu kan juga melakukan apa namanya, rekombinasi genetik gitu ya, mereka juga yang dulunya mungkin hanya sampai biotip 3, sekarang mungkin akan ditemukan biotip-biotip yang baru merupakan hasil rekombinasi genetik di antara orang itu seperti itu. Tapi mudah-mudahan ya agak lama gitu ya, karena memang kita pinginnya juga selain dari PTB33, kita juga mengintroduksikan gen-gen ketahanan dari kultivar yang lain. Jadi multiple resisten diharapkan seperti itu, Pak. Jadi memang tahap ini memang baru dari yang PTB33 itu, Pak, ininya. Walaupun begitu sejatinya di IR64 itu memiliki gen ketahanan juga, Pak. Gen apa? Gen BPH. BPH-nya agak beda dengan yang PTB33 itu, Pak. PTB33 memang sangat imun, sangat tahan, tapi yang IR64 itu dia lebih moderat ya, ininya tahannya, tapi dia lebih panjang gitu, sehingga biasanya agak susah dipatahkan gitu. Tapi mudah-mudahan walaupun dari PTB33 kita sih tidak tahu sebetulnya apakah bisa dipatahkan atau tidak. Tapi kemungkinan untuk dipatahkan itu ada Pak, seperti itu. Karena memang sejatinya kita berpacu terus kan dengan yang namanya hama penyakit seperti itu ya, seperti itu. Kemudian apakah sudah diuji interaksi GBI-nya? Untuk saat ini yang beberapa genotip terseleksi itu 9 genotip itu dibiayai oleh LPDP. Kami sudah melakukan pengujian di 3 lokasi Pak. Satu di Jatinangor, kedua di Karawang, dataran rendah, kemudian di ketiga di dataran relatif tinggi di Garut 1.100-an. Kalau di Jatinangor 700-an menengah. Di Karawang rendah, kemudian di Garut relatif lebih tinggi. Dan hasilnya kita masih belum tahu Pak, tapi yang jelas kalau yang di kemarin
itu dirakit untuk ketahanan terhadap orang, tapi ternyata Pak, kita tidak merakitnya untuk ketahanan terhadap tikus Pak. Kemarin diserang tikus. Jadi ada sebagian yang hilang, tapi kita juga melakukan ulangan lagi, menanam ulang lagi saat ini, sehingga kita belum tahu seperti apa hasilnya. Baru dipanen Pak, datanya sudah ada, tapi alhamdulillah itu tidak terserang tikus gitu, intinya seperti itu. Mudah-mudahan cukup menggembirakan hasilnya. Adalah paling tidak untuk calon-calon genotip harapan yang bisa nanti mudah-mudahan bisa dilepas, misalnya seperti itu. Itu mungkin Bu jawabannya. Ya baik Bapak Nono, apakah dari Bapak Nurfianto sudah cukup jelas Pak dari yang bertanya? Penjelasan Pak Nono maksudnya, apakah sudah menjawab pertanyaan dari Pak Nurfianto? Oh, sudah jelas, terima kasih katanya Pak Nono dari Pak Nurfianto. Iya, baik, lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Bapak izin bertanya dari, sebentar Pak, di sini chatnya lumayan banyak Pak untuk pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Satya Nugroho, dari Pak Satya Pak Nono. Ini Pak Satya mau langsung menyampaikan atau saya bacakan aja Pak Satya? Saya bacakan mungkin ya. Terima kasih Pak Nono sharingnya. Kemudian semoga lancar terus kegiatannya Pak. Mohon sekedar info dari sekian banyak produk yang sudah dihasilkan, apakah dari Unpad difasilitasi untuk proses pelepasannya Pak? Atau ada skema lainnya? Terima kasih. Silakan Pak Nono. Ya, terima kasih Mas Satya pertanyaannya. Ya, untuk fasilitasi pelepasan eh, di kami memang tadi berupa grant gitu ya, grant hibah, hibah. Cuman biasanya dibatasi kalau sudah dapat satu grant tidak boleh mengambil grant yang lain gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau saya udah dapat misalnya grant di kompetensi dosennya, maka untuk hibah yang itunya juga terbatas gitu seperti itu. Ada skenario-nya Pak, seperti itu ada di itu Direktorat Inovasi dan Korporasi biasanya seperti itu Pak. Tapi memang itu ke arah komersialisasi. Di tahun pertama misalnya targetnya komersialisasi yang terbatas. Tahun kedua yang lebih meningkat lagi, tahun ketiga meningkat lagi seperti itu Pak. Ada Pak di Direktorat Inovasi dan Korporasi. Tapi tahun ini saya tidak Pak ya, bikin proposalnya capek Pak. Aduh, lumayan itu Pak ininya. Jadi terus terang dan juga tidak tertangani karena untuk Satrep aja saya harus fokus di Satrep juga ini Pak. Jadi mohon maaf itu belum tertangani. Terima kasih Pak Satya pertanyaannya. Itu jawabannya. Mohon. Terima kasih Pak Nono untuk jawabannya. Kemudian di sini juga izin Pak, saya menyampaikan salam dari Pak Edi Listanto. Mungkin kolega Bapak juga katanya terima kasih Pak Nono atas sharingnya. Semoga lancar semua kegiatannya. Ya, nuhun. Nuhun Ya, Pak Edi. kemudian mungkin ada yang sudah raise hand dulu ya Pak. Kita persilakan kepada Ibu Lilis Murwati Ningsih untuk Bu. bertanya langsung kepada Pak Nono. Silakan Ibu Lilis. Mohon di open mic-nya Ibu, punten. Ya, Ya, Pak. Iya, silakan maaf. Ibu. Perkenalkan, saya Lilis Ibu. Morwati Ningsih dari Klaten, Pak, Delagu Klaten, ibu rumah tangga Pak saya. Jadi Alhamdulillah maaf, Ibu. maaf bukan Sivitas Birin ya, saya non Sivitas Birin, tapi tadi udah absen, udah bisa, Apa-apa Bu. udah udah ikut Zoom Birin sejak 2 minggu yang lalu lebih, ikut terus macam-macam. Enggak, tadi kan saya ikutinya juga agak telat ya Pak ya, sambil ngomong anak, soalnya cuma agak dengar tadi tentang apa ngatasi hama padi itu tadi ya Pak. Perang ya Pak ya. Pakai apa Pak tadi, Ya. lo gak lupa kalau Bapak tadi pakai apa Pak? Apanya Bu? Untuk mengatasi hama padi tadi loh Pak. Perang pada padi tadi, kalau Bapak Nano nggih. Tadi pakai metode apa Pak tadi oleh jenengan?
Oh, gini Bu, jadi kami Heeh. berupaya merakit padi yang tahan terhadap Kan pereng. bareng. Jadi Ya. kita silangkan padi Oh. misalnya Sintanur, Ciherang dengan donornya. Donornya itu namanya padi PTB 33 Bu. PTB 33 Oh. itu Patambi 33 kalau tidak salah ya. Dari India atau dari Sri Lanka kalau tidak salah. Disilangkan, setelah itu nanti diseleksi Bu. Dan juga Hmm. diinvestasi dengan werengnya gitu. Nanti dilihat mana yang memperlihatkan ketahanan, itu Mm-mm. nanti diambil, kemudian kita konfirmasi keberadaan gen-gen ketahanan terhadap werengnya ada atau tidak seperti itu. Oh, Itu Bu, kurang jadi lebih. jadi buat semacam VUTW ya Pak ya, varietas unggul tahan bareng ya. Mudah-mudahan Bu, seperti itu Bu, ke depannya seperti Oh. itu. Oh gitu. Soalnya kan dulu saya pernah ikut Zoom Pak dengan Profesor Lukas Susanto. Itu tahun Oke. 2021. Beliau kan kalau tidak salah dosen UNSUD ya, ilmu hama dan tanaman. Itu kan saya tentang judulnya juga tentang hama wereng pada padi atau warang coklat, agak lupa. Nah, tapi menurut beliau menggunakan ulat Hongkong Pak. Di situ dipaparkan sama beliau foto-fotonya wereng-werengnya itu kemudian mati kering gitu loh Pak. Jadi kayak kekurangan air gitu loh. Maksudnya terus jadi wormnya itu matinya itu tubuhnya garing ya, kayak udah nggak ada air, kayak film itu loh Pak Jackie Chan yang Tuxedo itu loh, saya hubungkan di situ. Wah, apa jangan-jangan itu pakai ulat Hongkong kemudian difermentasi kalau nggak salah pakai wadah Tupperware gitu. Udah lupa Pak soalnya. Udah lama banget tahun 2021 kalau nggak salah itu. Itu bagaimana gitu loh maksudnya. Saya juga belum pernah hubungi beliau lagi sih soalnya. Kalau menurut Bapak kan tadi pakai itu ya, yang VUTW tadi, kalau Pak Lukas Susanto pakai, tapi ya saya belum pernah coba sih, cuma kan saya kebetulan ada sawah. Terus kan kalau ya sering apa namanya gagal panen, misalkan wereng coklat biasanya kalau nanam padi kan harus serempak gitu ya Pak ya. Jadi kalau nggak boleh, misalnya harus petani itu kan harus istilahnya kan serempak kalau pas nanam bareng lah. Itu kan saya ya pengen sampai tanya lek saya kebetulan dulu penyuluh juga di Banyumas gitu kan, kepala desa dulu. Dia dulu ya juga ngolah tempat pembuangan sampah. Kemudian saya pernah WA beliau katanya juga seperti Bapak pakai VUTW tadi, varias unggul dan bareng. Kemudian saya ikut itu Zoom dengan Profesor Lukas Susanto itu tadi kayak kalau tidak salah lupa maaf agak lupa soalnya begitu aja. Kira. Matur nuwun. Kan untuk Oke Bu, matur membandingkan Pak nuwun Bu. ini membandingkan misalnya ini menurut profesor ini begini untuk dari itu begini gitu kan kita coba semua kalau saya coba semua. Maaf loh Pak, saya cuma ibu rumah tangga lulusan cuma D3 Teknik Elektro GM Pak, konsentrasi komputer. Jadi mesti pada ini siapa sih bukan bukan Civitas biarin kok ikut Zoom gitu kan dulu kayak ada juga yang gitu. Nggak apa-apa Bu. Ya matur Ya, nuwun Pak. ya Bu. Terima kasih. Nggih. Ini Bu, sharingnya Bu. Jadi memang itu diantaranya memang harus menanam serempak dan juga Iya, menggunakan PUTW itu Bu. Nanti Bu iya. seperti itu. Nggih. Oke Bu. Terima kasih banyak Ibu Lilis Nggih. Murwatiningsih Oke, Bu. untuk pertanyaannya Iya, kepada Pak Nono. Saya juga nggih. sangat mengapresiasi Ibu, tidak hanya untuk kalangan peneliti saja Ibu. Alhamdulillah FS3 ini juga bermanfaat untuk masyarakat Iya, soalnya yang kan lain. kebetulan saya punya kenalan Duta Petani Milenial Indonesia, Pak. Itu kan Ageng Widyatama. Beliau juga teknik magister informatika UGM. Dia buat itu alat itu kan untuk misal smart farming. Kerjasama dengan mahasiswa Politeknik Elektro di Bali. Nah, jadi kan ya nyambung dia Duta Petani Milenial Indonesia. Saya sering ikut Zoom bertani on cloud Pak, tiap hari Kamis dari Kementerian Pertanian. Itu. Baik, mudah-mudahan lancar selalu ya Ibu kegiatannya. Mantap Bu. Baik, Nggih, baik. Ada satu pertanyaan lagi Bapak izin dari Pak Samsul. Pak Samsul bertanya, Assalamualaikum, izin bertanya untuk Pak Nono. Beliau adalah petani padi Blitar yang telah menyilangkan padi dari 8 tetua dengan magic population dan pada generasi F2, kami sudah mulai seleksi padi tersebut secara molekuler hingga F6 dan telah melakukan uji daya hasil dan daya gabung umum. Namun pada evaluasi hasil tetua, pada hasil evaluasi hasil tetua saya menurun hasilnya, padahal
sebelumnya itu masih bagus dan saya juga telah melakukan back cross BCP Q2. Apa yang menyebabkan faktor tersebut? Terima kasih. Mungkin saya sharing pertanyaannya ya Pak Nono sebentar. Ya, silakan Pak Nono. Ya, terima kasih Pak Samsul pertanyaannya. Eh, Petani ya Pak, Bapak petani ya. Wah luar biasa ini Pak, kalau sudah bisa menyilangkan dengan baik gitu ya. Kemudian sampai beragam. Tetuanya apa aja Pak itu Pak? Nanti ya mungkin itu seperti itu. Kemudian kenapa menurun gitunya, intinya kenapa ketika dilakukan uji daya hasil ternyata hasilnya jadi menurun gitu ya Pak ya. Walaupun juga katanya sudah melakukan back cross gitu, intinya seperti itu. Jadi memang di upaya memuliakan itu kan tidak seperti satu matematika ya Pak ya, 1+1 jadi 2 gitu, atau 2+2 jadi 4 dan seterusnya seperti itu. Jadi memang ada beberapa fenomena-fenomena yang ketika kita menyilangkan itu kan bukan hanya menggabungkan karakter baiknya saja Bapak Ibu, tapi ada juga karakter-karakter lain yang ikut gitu ya sejatinya. Karena kita menyilangkan itu melibatkan sekitar kalau di padi katakanlah 30.000 gen gitu misalnya seperti itu. 30.000 gen dengan rekombinasi genetik penggabungan genetik ya ke dalam individu-individu itu yang memang sejatinya tidak sama gitu, intinya seperti itu. Bisa jadi yang kita seleksi itu genotipnya mungkin dari fenotipiknya seperti seolah-olah misalnya bagus gitu, tapi ternyata mungkin dia juga selain membawa gen yang tadi seperti seolah-olah bagus, tapi sejatinya dia juga memiliki gen-gen yang tidak kita inginkan gitu. Intinya seperti itu. Karena tadi ribuan Pak, ribuan gen. Jadi seperti itu. Jadi mungkin saja kejadiannya seperti ini Pak, karena apalagi katanya sudah melakukan molekuler juga ya Pak. Hebat juga Pak ini Pak. Di lab mana ya Pak kalau boleh tahu gitu? Dengan di mana Jawa Timur ini ya? Di UB atau yang lainnya seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu Pak. Jadi pertama tadi eh, penampilan atau daya hasil suatu tanaman khususnya padi itu dipengaruhi oleh komposisi genetiknya gitu. Kalau komposisi genetiknya kebetulan bagus gitu ya, maka mungkin diimbangi dengan faktor lingkungan, katakanlah nutrisi, kemudian air, kemudian pengelolaan, misalnya dengan kompetisinya dengan gulmanya kecil dan seterusnya seperti itu dikelola di manajemen dengan baik, maka diharapkan nanti akan memperlihatkan potensi genetiknya yang baik. Jadi selain potensi genetik mungkin diduga tanamannya bagus, tapi tadi Pak sejatinya tadi karena di padi itu rekombinasi genetik itu sangat banyak ribuan gen-gen pengendali terutama terhadap daya hasil itu sehingga mungkin saja hasilnya menjadi tidak sesuai yang diharapkan. Itu Pak intinya seperti itu. Itu mungkin Bu ininya seperti itu Bu. Mudah-mudahan bisa paham Pak karena memang sulit menjelaskannya tapi paling tidak penggabungan ketika disilangkan itu bukan hanya 1-2 gen yang baik saja tapi juga yang kurang baik juga ikut bergabung Bapak Ibu. Sama seperti kita kita lihat anak kita itu kan beragam gitu. Nggak semuanya sama kecuali hasil cloning gitu Bapak Ibu. Nah, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Kita pinginnya anak kita baik semua, tapi ada juga yang mungkin ada yang patuh, nurut, ada juga yang mungkin sedikit agak keras, ada macam-macam kan karakter. Itu adalah hasil rekombinasi genetik kalau dalam bahasa genetikanya seperti itu kurang lebih. Pak, kurang lebih seperti itu Pak jawabannya Pak. Baik, terima kasih Bapak Dr. Nono. Izin Pak, sepertinya Pak Samsulnya masih ada yang ingin ditanyakan. Saya persilakan bisa langsung berkomunikasi mungkin Pak Samsul.
kepada Bapak Dr. Nononya. Oh, izin belum bisa bicara, saya izin menyampaikannya Pak Nono ya. Dari Pak Samsul, tanggapan beliau adalah, namun pada pitanya terdapat beberapa alel yang muncul Pak, yang saya heran hingga evaluasi hasil menurun, sedangkan segregasi sudah tidak ada. Ya, jadi gini Pak, karena daya hasil itu dipengaruhi oleh karakter dipengaruhi oleh banyak gen, maka mungkin kita kan terbatas tuh mendeteksinya hanya misalnya 1-2 gen gitu. Sejatinya untuk karakter daya hasil tadi dipengaruhi oleh banyak gen Pak. Jadi mungkin pola tadi primernya kurang cukup, bisa mengestimasi atau menduga tadi potensi hasil dari tanaman-tanaman yang sudah hasil seleksi seperti itu Pak. Karena sejatinya ketika kita bicara daya hasil, taruhlah ton per hektar itu kan dipengaruhi oleh panjang malai, jumlah malai isi per tanaman, kemudian bobot biji per 100 gram atau 1000 gram, kemudian juga karakter yang lainnya seperti itu Pak. Jadi kalau daya hasil biasanya dipengaruhi oleh banyak gen, dan biasanya kontribusinya masing-masing gen itu sedikit biasanya ke daya hasil itu. Sehingga mungkin seperti itu Pak, karena mungkin alel yang Bapak maksud mungkin hanya 1-2, tapi sejatinya harusnya memang dia itu kuantitatif Pak. Bisa jadi lebih dari 20 atau 30 bahkan lebih seperti itu Pak. Itu mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan seperti itu mungkin ya keadaannya. Karena karakter kuantitatif memang tidak mudah diperoleh, walaupun mungkin sudah berapa tadi, F8 gitu, sejatinya seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Nono untuk jawabannya. Dari Pak Samsul juga terima kasih Pak, kata beliau matur suhun katanya. Gitu Pak Nono. Iya, Mbak. Baik, Bapak dan Ibu peserta Friday Scientific Sharing Seminar, berhubung waktu juga telah menunjukkan pukul 14.17 dan waktu untuk sesi pertama pembicara kita telah selesai, maka saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Bapak untuk Bapak Dr. Karsono untuk kesempatannya, kemudian Sama-sama, kesempatannya Mbak. ya untuk waktunya Alhamdulillah. telah hadir mengisi acara FS3 kali ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bisa menambah ilmu kami di sini Pak, beserta para peserta seluruhnya juga bisa bermanfaat. Banyak belajar Itu dari banyak Bapak. ahlinya itu, ada Oh, iya. Pak Satya, ada Pak Betul, Edi, ada iya Pak Pak. Toto tuh, Pak Toto semuanya Saya ada. maksudnya Pak yang banyak belajar. Saya pribadi. Ya, Iya, sama-sama, terima Mbak. kasih. Ya, Terima seperti kasih itu. banyak Mohon maaf, Bapak. mudah-mudahan tadi karena ini kan pesertanya macam-macam, mudah-mudahan penjelasannya bisa dimengerti karena memang karakter kuantitatif tadi memang susah biasanya untuk di awal-awal diseleksi, biasanya seleksinya di akhir. Umumnya seperti itu. Oh iya, Mungkin. baik Bapak. Ya, terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Kemudian mungkin jika Bapak ada agenda lainnya, Saya mau kami, ikut, boleh ya, Mbak? oh Kalau boleh boleh Pak. ikut. Ini saya dapat pesan dari Siap, panitia apabila Bapak ada siap, acara bisa siap. dipersilakan live Ya, juga. terima Terima kasih kasih. Bapak. Sama-sama. Ya.